Pik, piket alalik kali salam. Oke. Oh, gitu. Ya, ada kan adanya sore itu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi mawala. Amma ba'd. Menghormati para bapak, saudara dan ibu jamaah ngaji. Alhamdulillah kita pertama-tama patut bersyukur Allah Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita masih dapat bertemu kembali dari nikmat sehat dan sempat. Kita dapat menggunakan nikmat sehat dan kesempatan untuk sama-sama kita ngaji. Mudah-mudahan yang kita kaji pada malam hari ini dapat menambah ilmu kita, ibadah kita atau takwa kepada Allah SWT. Amin. Amin. Baik, hormati, materi kita masih tentang bab taubah ya. Dan ini ada dua yang panjang ini. Yang pertama adalah tentang seseorang yang membunuh 99 orang tambah 1 dan pas 100. An Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala tis'ata wa tis'in nafsan fasala anak lami ahlil ardi fadulla ala rohibin fatahu. Dari Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kana fi man kana qablakum. Jadi dulu ada orang sebelum kamu, seorang laki-laki, qatala tis'atu wa tis'in nafsan, membunuh 99 orang. Dengan dia membunuh ada semacam penyesalan. Makanya dengan membunuh 99 itu fasa'ala ana lami ahlil ardi. Kemudian dia berusaha untuk tobat, kemudian mencari orang yang paling alim di bumi. Fadulla ala rohibin, kemudian diberikan petunjuk pada ada seorang rahib. Rahib itu nek awake dhewe kiai Yahudi ya. Yahudi. Jadi bicarane setelah bunuh 9 orang ini iso diampuni dosanya. Fatahu, kemudian si laki-laki ini yang telah membunuh 99 ini datangi si rahib, faqala berkata, jadi matur itu, jadi berkata, jelaskan, innahu sesungguhnya dia
si laki-laki ini qatala atau tis'in, telah membunuh 99 nafsan orang. Fahal lahu min taubatin, apakah bagi dia, bagi si laki-laki ini min taubah, ada pintu taubatnya? Habis matanya 99 orang, ada penyesalan, dia caranya tobat. Faqala, nah si rahib ini ya, jadi kiai Yahudi ini berkata, Tumma sa'ala, kemudian tanya lagi, sa'ala an a'lami ahli arti, kemudian dia mencari, bertanya, kira-kira ada ndak orang yang paling alim selain dari rahib yang dibunuh itu? Fadullu ala rajulin alimin, kemudian ada yang ditunjukkan pada seorang laki-laki yang alim. Jadi ada orang alim itu. Kalau rahib tadi sudah dibunuhnya jadi pas 100. Faqala, kemudian kepada orang alim ini, innahu qatala mi'ata nafsin. Dia berkata, kula niki sudah membunuh orang 100. Fahallahu min taubatin, maka apakah ada baginya atau bagi si pembunuh ini tobatnya? Apa diterima atau karena sudah 100 orang yang dibunuh? Faqala, maka orang paling alim ini jawab, na'am, ya ada pintu tobatnya. Wa may yaqulu bainahu wa bainat taubati. Jadi dengan adanya itu apakah ada yang menghalangi antara dia dengan tobatnya ini? Intolik, kata orang itu, intolik ila ardin kada wa kada. Jadi kata si orang alim ini, pergilah kamu kepada kampung atau tempat kada wa kada, begini. Diberikan petunjuk oleh orang yang alim tadi. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala. Kata seorang alim ini, maka sesungguhnya biha, di tempat itu ada manusia-manusia yang menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kau nek sampe tekan kono, fa budillaha mahum. Kamu beribadahlah ikut bersama mereka. Jadi berikan petunjuknya dan diwati-wati, kamu ikut beribadah dengan mereka. Wala tarji ila artika, ojo mulih, jangan pulang ke tempat asalmu. Fa innaha ardu sauin, karena tempat kamu itu adalah bumi yang rusak. Fa innaha ardu sauin. Jadi tempat kamu itu, desa kamu itu adalah ardu, untuk bumi, sauin itu jelek. Jadi pesannya itu, ke sana ikut kelompok mereka beribadah, ojo mulih ke tempat asalmu. Fantolako hatta idza nasbat thoriq atahul maut. Fantolako, maka dia berangkat ke tempat yang ditunjukkan oleh si orang alim tadi. Kata sampai idza nasfa at-thoriq, sampai pada ketika sampai di tengah perjalanan, belum sampai ke tempat tujuan ya, masih di tengah perjalanan. Atahul maut, atatu datang hu kepada si laki-laki tadi apa, al mautu, kematian. Jadi belum sampai ke tempat tujuan sudah meninggal. Fahtasomat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Ada dua malaikat yang ini bertengkar ini. Satu malaikat rahmah, satu lagi malaikat adab. Di rebutan. Karena ini orangnya belum sampai pada tobat ini.
baru berangkat tengah jalanan mati. Fatasomat, maka bertengkar ini malaikat rahmah dan malaikat azab. Tapi sudah ada di hati si pembunuh ini, sudah menyesali dan ingin tobat, cuma belum sampai kepada tempat yang dituju. Faqalat malaikatur rahmah, maka berkatalah malaikat rahmah ini, karena ada malaikat ini saling mengklaim nih, kira-kira masuk tobat atau belum. Kalau belum, berarti tempatnya adalah masih tempat azab. Kalau misalnya ini sudah sampai, berarti malaikat rahmah yang menang. Ja'a taiban mukbilan biqalbi ilallah ta'ala. Kata Muhammad ini, dia datang itu sebagai taiban, tobat, mukbilan biqalbihi. Di dalam hatinya sudah tobat kepada Allah. Jadi hatinya sudah masuk di tobat, tapi belum sampai ke tempatnya. Ini alasannya itu, dia sudah tobat itu, cuma belum sampai ke tempat yang dituju. Jadi kalau orang misalnya sudah dosanya akeh, mau datang ke masjid, mau tobat, belum sampai masjid sudah meninggal. Ini alasannya si malaikat rahmah. Waqalat malaikatul adab. Nah, sekarang malaikat adab ini punya argumen, punya alasan. Innahu la fatahum malikun fi surati adamiyin. Maka datanglah kepada mereka berdua apa? Malakun seorang malaikat fi surati adamiyin, dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Makanya kalau di Quran itu, jadi malaikat yang mendatangi para nabi, misalnya kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi kepada Maryam, itu kan bentuknya berbentuk manusia. Kepada Nabi Lot, dua pemuda yang datang ke Nabi Lot itu adalah malaikat tapi berbentuk manusia. Makanya hati-hati kita kalau misalnya ada orang datang minta pada kata sesuatu yang itu misalnya ada kaitannya dengan yang kita miliki, jangan-jangan yang datang itu adalah malaikat. Karena gini, saya pernah punya teman, adiknya ini mau dikawinkan, tidak mau, perempuan ini tidak mau, tidak sesuai dengan pilihannya. Kemudian dia kalau dipaksa, dia ngambil keris mau bunuh diri, kunci di kamar, rumahnya balon ya, balon. Satu hari satu malam dia tidak keluar. Akhirnya ada seorang tamu, pemuda nonoman, masih muda. Dia tidak pakai sandal, tapi pakai celana monyetan yang di bawah lutut itu ya. Bajunya baju kudilan, ya, lengan pendek itu. Dia datang katanya diutus oleh Kiai Hamid Pasuruan. Padahal Kiai Hamid sudah wafat waktu itu. Diutus untuk pinjam keris yang dibawa oleh si gadis. Ketuk-ketuk alam dibukakan. Katanya, saya diutus oleh Kiai Hamid Pasuruan untuk pinjam kerisnya. Tang ngomong-ngomong, sebelum dia pulang itu pesan ke saya, Pak, sampean kalau di rumah sering-sering baca surat Luqman. Tidak kenal dengan saya, tapi saya disuruh baca surat Luqman.
Nah, teman saya namanya Nur Rahman. Nah, kepada teman saya, sampean sering-sering baca surat Ar-Rahman. Setelah itu pamit pulang. Jadi rumah itu dengan jalan raya ini dekat ya. Dia paling-paling karena di pinggir jalan rumahnya, paling-paling tidak sampai 20 meter itu jalan. Begitu pamit pulang, terus si yang punya rumah ini lupa tidak tanya namanya. Makanya dia keluar cari orangnya, sudah tidak ada orangnya. Yang saya heran tuh ini, dengan saya tidak kenal. Saya suruh baca surat Luqman. Yang satu lagi suruh baca surat Rahman. Dia ngakunya adalah disuruh oleh Kiai Hamid Pasuruan Sidogiri ya, yang kenal wali itu. Makanya seperti ini kita jangan suudon dulu. Jangan-jangan yang datang itu adalah memang malaikat. Dan anehnya ketika dia minta keris itu, dibukakan pintunya kamar itu, berikan kerisnya. Dan dia tidak sandalan, jadi pulang itu tidak sandalan. Tidak sampai berapa menit dibelancang, kayak nek wong. Fajalu baina, saya teruskan. Jadi dalam bentuk ini fajalu bainahum, maka dia menjadikan dirinya itu di tengah-tengah antara dua, atau hakaman atau sebagai juri, dia sebagai wasit, sebagai juri. Fakola, maka si malaikat tadi yang berupa manusia itu berkata, kisu ma bainal ardo ini, sampai ukur di antara dua tempat ini mana yang paling dekat. Faila ayyima kana adna fa huwa lahu. Jadi di mana tempat yang lebih dekat dengan tempat dia mau tobat. Kalau misalnya itu dekat dengan tempat tobatnya, berarti dia memang menjadi orang yang diterima tobatnya. Kalau misalnya jauh, berarti dia masuk belum tobat. Fakosu, maka mereka mengukur. Dua malaikat mengukur. Wajaduhu adna ilal ardi allati aroda. Maka ditemuinya hasilnya adalah adna, lebih dekat kepada bumi atau tempat yang dia tuju. Jadi kalau menurut ini berarti, menurut juri berarti ini adalah sudah masuk tobat karena lebih dekat dengan itu. Faqabadathu malaikatul rahmah. Maka didapatkan lebih dekat kepada dusun yang dia tuju. Berarti ini sudah masuk ke malaikat rahmah. Muttafaqun alaih. Allah mewahyukan kepada bumi untuk tabati, jadi makin jauh perjalanannya berarti makin dekat ke tempat yang dituju. Wa ila hadhihi an taqarrubi, jadi hitung kepada tempat yang lebih dekat. Faqala kisuma bainahuma, ukurlah di antara keduanya, fajatu ila hadhihi aqraba bisibrin wa ghufira lahu. Maka mereka menemukan telah diukur ila hadhihi, kepada tempat itu, aqraba, lebih dekat, bisibrin, sibrin, jadi sejengkal itu ke tempat yang dituju. Nah ini jadi niat itu sudah masuk di niat tobat meskipun belum sampai kepada tempat yang dia tuju ya. Karena sudah niatnya baik dan itu sudah dijalani. Bukan hanya niat tapi sudah dilakoni, cuma belum sampai itu. Ini
tentang pembunuhan yang itu dia bertobat cuma belum sampai pada itu sudah meninggal di tengah perjalanan. Yang berikutnya ini adalah tentang taubatnya Ka'ab bin Malik ketika dia tertinggal atau bisa tidak ikut perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu perang yang itu adalah Jaisul Usrah ya. Jadi perang Tabuk itu perang di zaman Rasulullah terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi Nabi wafat itu tahun 11 Hijriah. Ini 9. Ini adalah perang yang itu perang dikatakan Jalul Usra karena ini adalah tentara yang mengalami kesulitan yang panjang, paling payah itu. Karena perang ini terjadi pada musim panas dan kurma mulai panen. Jadi hitung-hitung tuh, jadi awake dhewe misalnya berangkat pas padi arep panen ninggal no. Kalau berjalan kan jauh ya. Misalnya kalau ini dari Madinah ke Sam, itu kan jauh itu. Dan orang yang berdagang dari Mekah ke Madinah ke Sam Palestina itu 1 bulan berangkat. Pakai onta ya, onta jalan. Kemudian pulang juga 1 bulan. Jadi kalau misalnya orang dagang PP itu satu bulan, 3 bulan baru sampai lagi. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddisu bi hadisihi hina tafallaqa. Ini bawahnya Arab. Kita baca artinya saja ya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ketika menceritakan tertinggalnya dia dalam perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu perang yang itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Dan perang ini belum pernah Nabi itu kalau perang diumumkan. Dan Nabi itu kalau perang biasanya tidak ditunjukkan tempatnya. Pokoknya ada daftaran perang, mereka daftar. Dan ini kebetulan tidak ditulis. Diumumkan siapa yang ikut tapi tidak ditulis. Sehingga kalau misalnya ada yang tidak ikut itu tidak tahu. Dan pada waktu setelah diumumkan terkumpullah ada 30.000 pasukan. Tapi sebelumnya ada perang yang sudah imbang ya. Ada perang Mu'tah pada zaman Rasulullah itu adalah ketika Nabi mengirimkan tentara sebanyak 3.000 orang. Jadi melawan tentaranya kerajaan Romawi. Tentara Romawi 100 itu orang Romawi, kemudian 100.000 ini adalah raja-raja kabilah-kabilah yang itu di bawah naungan Romawi, sehingga 200.000. Jadi 3.000 musuh 200.000. Jadi kam biatin qalilatin godabat lan kasiro. Jadi berapa banyak pasukan yang kecil bisa mengalahkan pasukan yang besar. Mungkin kita kayak Palestina, Hamas melawan Israel. 40.000 musuh, berapa? 300.000 ya. Pasukan. Tuh. Jadi perang Mu'tah itu perang yang tidak imbang. 3.000 lawan 200.000. Dan terjadi perang. Banyak Nabi ngirim itu pertama jadi panglimanya sampai itu Zaid bin Harisah. Kemudian nanti kalau meninggal ini, kemudian ini terakhir Khalid bin Walid. Jadi Ja'far bin Abi Thalib itu wafat. Pada Ja'far itu bawa bendera tebas tangan kanannya, benderanya kemudian pakai tangan kiri.
Akhirnya kena pakai dadanya saja. Setelah usai perang dilihat itu ada 70 tusukan di badannya. Terakhir bendera itu dibawa oleh Khalid bin Walid. Nah, disitulah ada kisah yang namanya Al-Qatil wal Matul fil Jannah, yang membunuh dan terbunuh masuk surga. Ini kita ke perang Tabuk. Kata si Ka'ab, belum pernah saya tertinggal dari Rasulullah SAW dalam suatu peperangan. Jadi Ka'ab ini selalu ikut, kecuali dalam perang Tabuk. Jadi perang yang lain ikut, sampai perang Tabuk. Hanya saya tertinggal dalam perang Badar. Oh, pernah ya sekali perang Badar. Tetapi ketika itu tidak disalahkan orang dalam perang Badar itu, karena Rasulullah keluar tuh hanya menghadang kafilah Quraisy pulang dari Syam. Nyegat, gak niat perang tapi nyegat. Jadi perang Badar itu antara tentara Islam 313 lawan 1000 ya. Jadi 313 ini masih yang orang munafik itu mundur. Ada berapa? 70. Berarti ada 200 sekian lawan 1000. Lawan 1000. Perang yang pertama terjadi adalah perang Badar. Antara 13 kurangi 70 dan tinggal 250-an ya. Lawan 1000, jadi 1:4. Karena Rasulullah SAW keluar hanya untuk menghadang kafilah Quraisy. Tiba-tiba Allah menghadapkan mereka pada lawan yang tidak terduga sebelumnya, sehingga terjadilah peperangan, yaitu perang Badar itu. Sedang saya telah menyaksikan bahwa Rasulullah SAW Baitul Aqabah ketika kami berbaiat atas Islam. Jadi ini si Ka'ab ini berarti 2 kali tidak ikut perang. 1 perang Badar, 2 perang Tabuk. Tapi perang Badar itu tidak niat perang, cuma nyegat dong. Dan saya tidak suka umpama ditukar kejadian Baitul Aqabah itu dengan perang Badar. Meskipun perang Badar lebih terkenal pada orang-orang. Perang Badar itu adalah perang ketika itu orang Islam dapat membunuh 70 orang kafir, termasuk pentolannya orang Quraisy, yaitu Abu Jahal. Jatuh mati 70. Jadi yang sedikit bisa ngakan yang banyak, nantinya 70 mati. Termasuk pentolannya yaitu Abu Jahal. Itu yang paling memusuhi Nabi itu adalah Abu Jahal. Adapun riwayat saya, jadi cerita saya ketika tertinggal Rasulullah itu dalam perang Tabuk ialah, jadi kisahnya kata Ka'ab bahwa saya belum pernah merasa lebih kuat dan lebih ringan untuk berperang sebagaimana keadaan saya di waktu tertinggal daripada perang Tabuk. Jadi si Ka'ab ini merasa lebih kuat badannya dan lebih ringan karena dia sudah siap untuk perang itu. Demi Allah, belum pernah saya menyiapkan 2 kendaraan kecuali peperangan ini. Ini siap dah Ka'ab ini. Beli kendaraan 2. Dan biasanya Rasulullah SAW jika akan keluar pada perang menyamarkan dengan tujuan yang lain, kecuali dalam perang Tabuk. Karena perang ini memang perang yang betul-betul musuhnya adalah banyak tentara Romawi. Kemudian musimnya musim tidak enak, gak budal. Ini adalah wajib budal, kurmane bosok. Kita saja misalnya berangkat, panennya hilang panennya, gak kalau sing manen, tidak berangkat, ini wajib, ini jihad ini. Demi Allah, kata si Ka'ab, belum pernah saya menyiapkan 2 kendaraan kecuali untuk perangan itu.
Dan biasanya Rasulullah kalau keluar tidak disiarkan tujuannya kemana. Karena Rasulullah akan melakukannya dalam musim kemarau dan akan menghadapi perjalanan yang jauh ya. Jadi di Syam itu jauh, perjalanan kurang lebih 1 bulan ya. Di samping musuh yang jauh lebih besar. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kaum muslimin supaya bersiap-siap sungguh dalam peperangan mereka. Maka Rasulullah memberitahukan kepada mereka arah tujuan yang sebenarnya. Sedang kaum muslimin saat itu cukup banyak, tidak tercatat nama mereka dalam sebuah buku, gak cukup itu, makanya nggak dicatat. Sehingga apabila seorang itu tidak ikut atau hadir dalam perang itu, mungkin ia mengira tidak akan diketahui Rasulullah selama tidak ada wahyu yang turun dari Allah. Jadi umpama gak melok, gak ketahuan. Karena antaranya sampai berapa jumlahnya 30.000 ya. Pasukan Rasulullah itu 30.000. Maka keluar Rasulullah SAW ke medan perang pada musim buah. Ini yang gak enaknya kan itu ya. Di musim panas, pas musim kormo, wayah masak, wayah panen. Sedang saya merasa lebih condong pada perangan itu. Memang siap nih sikap ini. Dan telah bersiap-siap, kendaraan lurus sudah. Namun sampainya di rumah, saya tidak berbuat apa. Jadi ketika pulang dari kumpul-kumpul orang Rasulullah mau ikut, dia di rumah santai itu. Dan berkata dalam hati, saya dapat mengabdikannya sewaktu-waktu. Sombong ini. Saya punya kendaraan 2, kalau tertinggal saya bisa nyusul. Tetapi terus berlarut keadaan yang demikian itu pada saya sehingga pagi-pagi Rasulullah dan kaum muslimin sudah bersiap untuk berangkat. Jadi sikapnya santai ini. Ya karena takaburnya ya karena punya kendaraan itu nyusul iso. Dan kebetulan waktu itu memang sangat berat ya. Unta yang disiapkan itu ada sekitar kurang lebih 900. Seman Be'afan itu 200. Kemudian si Pangmerat 1 itu siapa? Abdurrahman bin Auf sekian-sekian sehingga jumlahnya 900. Satu unta itu dinaiki oleh 18 orang gentenan. Gentenan. Karena banyak juga orang-orang yang miskin itu minta, ya Rasulullah saya itu tidak punya apa-apa, tapi saya ingin berperang. Tolong saya dibawa, berikan bekal dan ya ada kurang lebih 80 orang itu, tapi ya sepurane ya. Ini kak ono lagi yang untuk menggowo itu. Sehingga orang-orang miskin yang punya apa-apa itu dia diizinkan dia ikut perang tapi di rumah. Nah, Ka'ab ini termasuk sugih nih, punya kendaraan 2, tapi dia sombong, bisa nyusul saya. Dan saya pun segera pulang ke rumah untuk bersiap-siap, tapi sampainya di rumah, saya pun tidak berbuat apa-apa. Ngerti dan ya kalau misalnya Rasulullah dengan itu mau berangkat paginya. Tapi si Ka'ab ini santai itu. Santai ngenteng no itu. Sehingga berangkatlah rombongan Rasulullah dan kaum muslimin. Saya pun merasa masih dapat mengejar mereka. Tetapi qadarullah telah datangkan Allah yang dimana itu, maka sudah itu keluar selalu merasa sedih. Nah, jadi takdir Allah dia tidak bisa nyusul. Bisa nyusul. Karena tidak mendapat teman dari kaum muslimin kecuali orang munafik. Jadi ketika dia tertinggal di Madinah itu sing enek orang munafik saja. Munafik itu kan hatinya beriman, mulutnya beriman tapi hatinya tidak.
Kalau kita umumnya adalah munafik dalam hal ibadah ya. Jadi kalau munafik ibadah itu kata Rasulullah, asqalu sholatin al munafikin. Jadi sholat yang paling berat untuk orang munafik itu dua, sholatul isya wa sholatul fajri, sholat isya dan sholat subuh. Ini bukan munafik akidah enggak, tapi munafik dalam hal ibadah. Yang paling abot luru sholat itu, satu sholat isya berjamaah, dua sholat subuh berjamaah. Apalagi alasannya musim penghujan, hujan becek. Padahal kalau misalnya tahu dua-duanya ini, dia akan berangkat ke masjid meskipun walau khabuan, meskipun berangkang. Jadi kalau sholat isya berjamaah sama dengan kita, jadi pahalanya itu sama dengan kita sholat setengah wengi, sholat sunat setengah wengi. Apa ya mampu sholat isi, sholat tarawih, sehingga kadang-kadang sih sampat kok, cepat jadi kok cepat, yang lambat jadi kok lambat, suwi itu. Tuh, yang sholat subuh sama, pada siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan sholat semalam suntuk. Kata orang pada semalam benteng ya, semalam suntuk. Itu 2 rakaat sholat subuh. Belum yang masuk sholat sunnahnya. Jadi sholat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat sebelum sholat subuh itu, qabla subuh itu adalah lebih bagus dunia seisinya. Makanya kata Rasulullah, kalau tahu fadilahnya sholat subuh jamaah itu adalah mereka akan datang ke masjid, kalau kan meskipun harus khabuan, merangkak. Makanya kalau jenengan misalnya masuk ke sholat subuh, seakan itu qobliyah subuh jangan ditinggal. Karena itu sholatnya wong sugih itu. Nah, jeneng wong punya dunia isinya itu pol sudah. Cuma itu kan tidak diketokno oleh Allah itu ya. Mau diketokno itu ya melomba, rebutan itu. Orang yang telah dimaafkan oleh Allah dan orang-orang tua atau orang miskin yang tidak dapat ikut bersama Rasulullah dalam peperangan. Jadi setelah ditinggal di Madinah itu sehingga apa? 1 orang munafik, 2 orang-orang yang sudah utur karena tuanya, 2 adalah orang-orang miskin. Itu temannya. Rasulullah pun tidak menyebutkan nama saya sehingga sampai di Tabuk. Ya, Rasulullah tidak nyebut yang tertinggal ini tidak. Sampai ke Tabuk, maka pada waktu itu dia duduk di tengah kaum muslimin, ia bertanya, apakah kerja Ka'ab bin Malik? Jadi Rasul tahu ini, Ka'ab bin Malik tidak berangkat itu tahu. Dijawab oleh seseorang dari Bani Salamah, ya Rasulullah, ia tertahan oleh pakaian mantelnya. Jadi ini yang satu menjawab, memberi alasan dia tertahan oleh pakaiannya. Kemudian Mu'adz bin Jabal sebagai sahabatnya Rasulullah, kami tidak ada mengenal daripadanya kecuali kebaikan semata-mata. Kata Mu'adz, Rasulullah piyambak itu orang-orang yang soleh saja. Rasulullah pun diam, tidak menyambut keterangan itu. Dan pada itu terlihat dari jauh bayang-bayang orang yang samar-samar nampak hilang oleh fata morgana, dan berkata, semoga yang datang itu adalah Abu Khaisamah. Mendadak ketika sampai, benar-benar Abu Khaisamah Al-Ansori yang pernah diejek oleh kaum munafik karena ia menderma 1 sok atau 2,5 kilogram kurma. Bin Umayyah, kemudian Murarah bin Rabi', 3 orang ini yang dia tidak berangkat.
Berkata Ka'ab, maka tatkala sampai pada saya berita Rasulullah akan kembali, mulai datang kesedihanku. Jadi ketika mendengar Rasulullah sudah pulang, jadi perang Tabuk ini perang tidak sampai terjadi peperangan ya. Jadi ketika Rasulullah ke sana itu musuh itu takut, jadi mereka mundur sehingga ini tidak jadi perang. Tapi Rasulullah mengirimkan tentaranya ke kabilah-kabilah sehingga ketika pulang itu banyak mendapat harta rampasan unta. Jadi ada ada perjanjian untuk tidak mengadakan peperangan, tapi ambil jizyahnya, upetinya, sehingga ada berapa ratus ekor unta. Ketika Rasulullah akan kembali, maka datang kesedihanku atas keteledoranku itu, sampai-sampai saya ingin mencari jalan untuk menghindari kemurkaan Rasulullah. Dan dalam hal ini saya telah berusaha minta bantuan kepada anak kerabat. Namun ketika sampai berita kedatangan Rasulullah, tiba-tiba saya mengambil keputusan dan mengerti benar-benar bahwa saya tidak akan selamat daripadanya dengan suatu keluhan pun. Jadi tidak bisa pakai alasan itu. Maka lebih baik saya mengaku pada yang sebenarnya pada Rasulullah. Jadi dia tidak akan berbohong karena tahu Rasulullah itu percaya udah ini adalah wahyu itu datang. Jadi, untuk apa? Untuk yang ketiga orang ini yang tidak berangkat itu. Maka pada pagi hari Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah dan terus menuju masjid sebagaimana biasanya. Jadi Nabi itu kalau misalnya pulang itu masuk ke masjid dulu untuk sholat 2 rakaat safar ya. Dari safar itu 2 rakaat. Makanya orang haji itu juga disunahkan kalau datang sholat 2 rakaat. Jika baru tiba dari perjalanan jauh dan menanti kedatangan orang yang akan memajukan udzur. Jadi Nabi setelah sholat, Nabi diam nunggu orang-orang yang mau lapor, yang tidak ikut perang itu biasanya datang gitu, lapor. Maka datanglah orang-orang yang tertinggal pada perang Tabuk itu kurang lebih ada 80 orang. Masing-masing memajukan udzur atau alasan dan bersumpah. Maka diterima Rasulullah SAW alasan mereka yang lahir dan dimintakan ampun untuk mereka. Adapun soal batin mereka diserahkan kepada Allah. Enggak sampailah giliran saya. Dilakukan sampai sekarang dengan si Ka'ab. Maka ketika saya memberi salam pada Rasulullah, tersenyum marah pada saya. Mesem tapi muring. Sambil berkata, mari ke sini. Lalu saya duduk di depannya, dipanggil Nabi, duduk di depannya, maka ia bertanya, mengapa engkau tertinggal? Tidakkah kau telah membeli kendaraan untuk bepergian itu? Untuk berangkat sudah beli kamu. Jawabku, ya Rasulullah, demi Allah, andaikan sekarang ini saya sedang duduk di depan seorang selain daripadamu, pasti saya akan dapat membawa alasan-alasan untuk menyelamatkan diriku dari murkanya. Jadi dari anak umpamon lenen jenengan saya akan mengajukan alasan. Sebab saya cukup pandai berdebat, kata Ka'ab, saya ini pintar berdebat. Tapi demi Allah saya yakin jika kini saya berdusta kepadamu yang mungkin kau terima dan ridha padaku, mungkin Allah murka padaku, dan bila kini saya berkata sebenarnya, mungkin kau menyesal padaku. Tapi saya masih dapat mengharapkan maaf dari Allah. Kata saya, demi Allah sebenarnya tidak ada alasan udzur bagi saya. Karena santai tadi itu. Demi Allah tidak pernah saya merasa sehat dan ringan untuk berangkat ketika tertinggal daripadamu. Tidak ada alasan. Sehat saya, kata si Ka'ab. Kemudian kendaraan ada, bekal ada. Maka sabda Rasulullah apa? Adapun kau telah berkata sebenarnya, maka pergilah sampai Allah memutuskan perkaramu. Kata Rasulullah,
Sampai nunggu putusan Allah seperti apa. Maka ketika saya bangun diikuti oleh beberapa orang dari Bani Salamah sambil berkata, demi Allah, kau belum pernah berbuat dosa selain ini. Mengapakah kau tidak minta maaf pada Rasulullah? Cukup untukmu jika Rasulullah memintakan ampun bagimu. Jadi Bani Salamah itu yang temannya si kami ini, umpama jalan itu bisa minta maaf pada Rasulullah. Cukup untukmu jika Rasulullah memintakan ampun bagimu. Mereka selalu menyalahkan perbuatan saya. Maka hampir saja saya akan kembali pada Rasulullah untuk menarik kembali pengakuan saya itu. Jadi Bani Salamah itu kayak anus, orang maneh itu. Permaneh daripada Rasulullah saya minta ampun. Kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah ada orang yang menerima putusan sebagai saya ini? Jawab mereka, ada 2 orang yang mengaku sebagaimana kau dan mendapat putusan seperti yang putuskan itu. Siapa? Yaitu Mararah bin Ar-Rabi Al-Amri, kemudian Hilal bin Umayyah. Jadi bertiga itu. Yang ini adalah bertiga ini tidak berangkat, tidak ada uzur. Maka ketika mereka menyebut nama 2 orang yang soleh yang telah ikut serta dalam perang Badar, maka saya merasa tenang. Karena nanti konco-konco ini sing gak budal wong soleh, tenang deh. Kira-kira gak apa-apa itu. Akhirnya saya tidak jadi menarik kembali pengakuan saya itu. Kemudian Rasulullah melarang sahabat-sahabat berbicara dengan kami bertiga. Nah, itu sudah kata Rasulullah pada sahabatnya, ojo ngomong nang wong telu iki. Jangan berbicara, ojo takon. Ini di saat rusak sama Madinah lah ya ini. Sama Madinah ini. Maka mulailah orang-orang berubah sikap dan menjauh dari kami. Sehingga berubah suasana kota Madinah bagi saya seolah-olah saya asing selama 50 hari. Cukup 50 hari. Adapun kedua temanku, mereka tetap tinggal di rumah. Nangis yang 2 ini. Tapi si Ka'ab ini masih ikut sholat di masjid. Dengan saya yang termuda paling utara kami, bahkan dapat dikatakan lebih kuat dari mereka, tetap yaitu sholatnya di masjid. Tetapi tidak seorang pun yang mengajak bicara pada saya. Bahkan saya datang ke majelis Rasulullah dan memberi salam kepadanya sambil memperhatikan bibir beliau, kalau dia merahkan bibirnya menjawab salam saya. Kemudian saya mendapat Rasulullah pada waktu sholat sambil melirik kepadanya. Dan apabila saya melirik kepadanya, ia membuang muka padaku. Ini paling berat itu adalah kalau kita diadab sak desa gak oleh nyopo, itu repot sudah. Sama Madinah lah ya, tidak boleh nyopo. Berapa? 50 hari. Kemudian setelah lama kejadian demikian, suatu hari saya mendaki dinding rumah Abu Qatadah. Ini sepupu ya. Abu Qatadah itu misanan sama Ka'ab ini. Maka saya beri salam padanya, tapi ia tidak menjawab salamku. Hingga saya bertanya kepadanya. Saya tanya, padamu demi Allah, apakah engkau masih mengetahui bahwa saya tetap cinta kepada Allah dan Rasulullah? Ia pun tiada menjawab. Kan jawab Qatadah ini. Adanya. Ini memang panjang ini.